Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranatalla. NIM 200301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya berjudul Diskursus Makna dalam Perkembangan Olahraga Masyarakat pada mata kuliah Filsafat. Dalam implementasinya, olahraga tampil dalam berbagai istilah yang mencerminkan arah orientasi dan kekhasan yang masing-masing. Kita mengenal olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga kesehatan, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionirnya, maka sepak bola profesional merajalela. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran. Sebagai mata pencarian karenanya oleh profesional tidak lagi disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangannya, tapi untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa profesional itu tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik, atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan sendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang yaitu A. memiliki fisik yang prima, B. menguasai teknik yang sempurna, C. memiliki karakteristik psikologi dan moral, D. cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan, dan E. sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Pada era tahun 1960 sampai 1970, kita mengalami pasang surut di arena olahraga. Namun kita harus mengakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami banyak kemajuan. Bahkan beberapa cabang seperti bulu tangkis, tenis, panahan, dan dayung di dunia internasional sudah memperlihatkan kehandalannya
dan amat diperhitungkan meskipun harus diakui masih terbatas pada kemampuan beberapa gelintir atlet-atlet saja. Beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah sering menjadi isu nasional, yaitu masalah manajemen keolahragaan nasional. Kedua organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. 4. Adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Kelima, sistem pemaduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Dan keenam, kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar dan pemula. 2. Olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taisho yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut, mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Pada sekitar tahun 1975, disebarluaskan bentuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia, seri A, B, dan C. Dalam perkembangan selanjutnya, hasanah olahraga kesehatan semakin diramaikan dengan hadirnya senam kesegaran jasmani dan senam jantung sehat. Secara umum, ciri olahraga kesehatan. Adapun cirinya itu yang pertama, massal. Artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Yang kedua, mudah. Artinya gerakan olahraga kesehatan mudah dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Yang ketiga, murah. Artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Keempat, meriah. Artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Kelima, manfaat dan aman. Artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin, serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga, dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun kesimpulan dari PowerPoint saya, yaitu profesional dalam olahraga adalah olahraga bayaran. Artinya seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencariannya. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang memiliki fisik yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologi dan moral cocok untuk cabang olahraga yang dilakukan, dan sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Itulah penjelasan PowerPoint dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.